and welcome to Smanda News Network. I'm Lurshifa Deli Aryani, and today we're taking a closer look at the Tangkil River, locally known as Kedung Pane, and what's happening beneath the surface of its ongoing dredging project. Because beyond heavy machinery and sediment removal, there's much bigger problem that's been quietly growing. A pollution crisis and a biological invasion that's threatening the river's entire ecosystem. To get a clear picture of how this is affecting people who actually live and work along the river, we sent our field team down to the site. Here now Adinda and Karin, reporting live from the Tangkil River. Over to you both. Good morning, viewers! I'm Sarindia Safiana Yalisa, and I'm Adinda Karisa Putri, reporting live from the Tangkil River. Behind me, you can see the current condition of the river, which is quite concerning. The water, which should be clear, has turned murky and is filled with piles of household waste floating along the surface. An unpleasant odor can also be noticed around this area. In addition to the pollution, there is also a growing presence of invasive species, commonly known as sapu-sapu fish. And these fish thrive in polluted water and can disrupt the natural ecosystem by outcompeting native species and damaging river habitats. This situation not only affects the visual environment, but also poses potential health and environmental risks to the surrounding community. So, what are the main causes of this pollution and how does it affect local residents? Here is the full report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Karisa Putri. Saya di sini berasal dari SMA Endo Cirebon. Lalu saya di sini akan mewawancarai yaitu seorang narasumber yang akan mendeskripsikan mengenai kondisi keadaan Sungai Tangkil dengan Mbak siapa? Andin. Oke. Dengan Mbak Andin, di sini saya akan mempertanyakan yaitu menurut Mbak Andin faktor utama apa yang paling berpengaruh terhadap pencemaran Sungai Tangkil? Ya, kalau menurut saya sih, jadi faktor utama dari pencemaran di sini itu karena yang pertama memang ada beberapa warga yang masih suka buang sampah sembarangan ya di kali. Kadang ada juga yang kayak dari bukan orang situnya, jadi kayak orang lain buang sampahnya di situ. Dan karena memang kali di sini tuh juga merupakan kali kiriman ya, jadi kadang sampah yang udah dari mana ke bawah arus, jadi nyampenya ke sini kayak gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, terus bagaimana hubungan antara aktivitas manusia dengan tingkat pencemaran yang terjadi saat ini? Jadi kayak aktivitas manusia yang membuang sampah seperti rumah tangga atau industri kayak dari pabrik gitu. Kalau untuk aktivitas warga sih memang ada beberapa yang udah ini ya, masa udah tertib ya, itu udah kayak buang sampah pada tempatnya, tapi memang ada beberapa juga yang masih kurangnya kesadaran tuh, masih ada beberapa yang buang sampahnya tuh di kali, apalagi kan di kali itu ada kayak kandang kambing gitu ya, jadi kadang kotorannya ada yang dibuang ke kalinya kayak gitu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, nah pencemaran ini tuh disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat berarti ya, atau kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang seperti dari pemerintah? Coba bisa dijelaskan? Kalau untuk sebenarnya lebih kayak ada beberapa yang memang masih kurang kesadaran, terus juga ya berharap lagi sih pemerintah bisa ini ya lebih mengevaluasi dan lebih memperhatikan ya kondisi di lingkungan sekitar situ, karena memang masih kurang sih di situ tuh. Oke, baik. Untuk penyebab mungkin sudah tahu
mengenai tentang kesadaran masyarakat itu kurang. Lalu untuk pertanyaan keempat ini saya akan menanyakan, nah bagaimana sih dampak jangka panjang pencemaran sungai ini tuh terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi warga? Kalau untuk dampaknya sih kemungkinan ya karena ini kan kalinya juga kali kiriman, terus emang masih ada beberapa juga yang kayak buang sampahnya sembarangan. Takutnya akan ditakutkannya nanti kayak lama-lama tuh akan meluap dan akan banjir, karena kan emang waktu awal tahun kemarin juga kan di sini banjir ya, karena emang kalinya tuh meluap, dan itu luapan tuh karena emang banyak sampah. Itu juga emang faktor dari banjir kiriman itu sih, jadi kalinya tuh kayak meluap gitu. Oke, berarti dampaknya cukup signifikan ya. Lalu jika ada tindakan serius nih dalam waktu dekat, bagaimana menurut Mbak Andin memprediksi kondisi sungai lingkungan Tangkil di masa depan? Kalau misalnya memang ada kayak perbaikan gitu ya, misalnya kayak pelebaran kali atau misalnya memperdalam kali kayak gitu, semoga aja sih diharapkannya kalau misalnya memang ada kiriman juga nggak akan yang sampai banjir kayak kemarin kan, karena kan memang kemarin tuh banjir itu ada beberapa yang masuk ke rumah warga, terus juga ada yang sampai menggenang kayak gitu kan, jadi kayak mengurangi aktivitas warga sekitar lah. Untuk dampak banjirnya juga berarti cukup parah ya, sehingga membuat aktivitas warga terganggu. Baik, terima kasih Mbak Andin atas jawabannya. Baik, sekian cukup perhatian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karinda Safiana Yalisa dari SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Di sini tujuan saya adalah untuk mewawancarai Masnya terkait kondisi Sungai Tangkil saat ini. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Saya dengan Kautsar Zahra Taifa. Apakah Masnya berkenan untuk saya wawancara? Aman-aman. Jadi untuk pertanyaan pertama, menurut Masnya faktor utama yang paling berpengaruh dalam pencemaran sungai di Tangkil itu apa? Mungkin dari limbah rumah tangga ya, karena kan di sini juga ada banyak penduduk, kayak misalkan dari plastik, terus deterjen juga, itu tuh bisa mempengaruhi lingkungan juga kan. Nah, makanya juga di situ coklat, sama dari di sana tuh kalau nggak salah ada kayak kandang kambing gitu deh. Nah itu tuh mungkin dari fesis dari kotoran kambing itu bisa mempengaruhi juga sih dari itu ya. Baik, kalau menurut Masnya nih ya, faktor tersebut tuh kenapa sih sulit dikendalikan? Kalau misalkan dari penduduk tuh, karena kan yang tersebarnya banyak ya, kayak sumber pencemaran tuh banyak. Jadi kan untuk sulit dikendalikan tuh dari kesadaran masing-masing sih. Terus juga kan di sana pengawasannya kurang ya, untuk untuk pengawasan lingkungannya. Jadi makanya agak susah buat benar. Menurut Mas, hubungan antara aktivitas warga dengan tingkat pencemaran yang terjadi saat ini tuh apa? Sebenarnya hubungan dekat banget sih, karena kan semakin banyak aktivitas itu juga semakin banyak juga limbahnya ya. Jadi ya kalau untuk hubungan kayak dia dekat sih, kayak berpengaruh banget antara aktivitas manusia dan lingkungan yang ada di sana. Apakah dari pencemaran ini tuh disebabkan dari rendahnya kesadaran masyarakat atau dari kurangnya pengawasan dari pihak berwenang? Sebenarnya dua-duanya sih, dari kesadaran masyarakat juga sama dari pihak berwenang juga. Karena kan kesadaran masyarakat itu emang penting banget ya buat ngejaga lingkungan. Iya Pak. Nah terus kalau misalkan pengawasan lingkungan juga sebenarnya juga penting sih. Jadi ya kalau misalkan ditanya gara-gara kedua itu ya sebenarnya dua-duanya juga. Baik Mas, mungkin Ya, cukup sekian. Terima Sama-sama. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Karisa Putri. Saya berasal dari SMA N2 Cirebon. Saya di sini ingin mewawancarai terkait invasi sapu-sapu yang berada di lokasi Sungai Tangkil ini. Baik, saya akan mewawancarai Bapak ini. Apakah Bapak berkenan? Oke. Untuk pertanyaan pertama, sejak kapan sih populasi ikan sapu-sapu ini tuh kayak mulai terlihat mendominasi atau kayak banyak di Sungai Tangkil? Kayak Udah lama sekali. udah 10 tahunan lebih. 10 tahun, ternyata lama ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, nah keberadaan ikan ini tuh mengganggu aktivitas kayak nelayan atau kayak bapak memancing ini, terus kayak merusak jaring atau kayak jumlah ikan tangkapannya tuh hasilnya tuh kayak ikan satu-satu terus atau terdapat ikan lain juga? Enggak gitu. Cuma buat hiburan ya sih. Oh, tapi sering dapat ikan satu-satu? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang.
Sekian, Bapak terima kasih atas jawabannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karin Desa Pernikahan dari SMK Negeri 2 Cirebon. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk mewawancara Teteh terkait lingkungan sekitar sungai. Apakah Teteh berkenan? Sebelumnya dengan Teteh siapa ya? Teteh Suhartini. Menurut pendapat Teteh, melihat kondisi sungai yang sekarang didominasi oleh ikan sapu-sapu dan kayak kita bisa lihat di sini masih ada sapu-sapu di tangga, itu bagaimana? Pendapatnya apa ya, kayak lebih kotor dari dulu kan bersih gitu kan, sekarang tuh lebih kotor, terus orang-orang juga sering buang sampah di sini masihan gitu, sapu-sapunya juga banyak gitu. Baik Teh, terima kasih banyak atas waktunya. Maaf mengganggu. This concludes our report from the scene. We hope this information is useful for you. I'm Karin Desa Piana Yalisa, signing off, and now we return to the studio with Laudia. Thank you, Adin and Karin, for the underground report. What we're seeing at the Tangkil River is a reminder that infrastructure solutions alone aren't enough. Dredging helps, but if the waste keeps coming and the ecosystem keeps deteriorating, we're only treating the symptoms. Real lasting change has to start with how we manage waste at the source and how seriously we take the health of our local waterways. I'm Lodeshiva Delia Adiani, and this has been Smanda News Network. Thanks for watching and see you next time.